Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Antara Kisah. Hari ini kita bakal membahas tentang hantu-hantu yang ada di Indonesia dulu kali Bun ya. Masih jauh-jauh lah. Yang ada di Indonesia. Terus terutama hantunya yang paling ikonik banget di Indonesia nih, yang hampir semua orang takut katanya. Hantu apaan? Hantu apa? Kuntilanak. Kita bakal bahas Kuntilanak versi Antara Kisah, tentang asal usulnya, terus sama dia tuh dia di mana, rumahnya di mana, terus dia punya kaki apa enggak, kayak gitu-gitu guys. Oke, kita langsung aja, Bon. Apanya yang mau dibahas, apanya nih? Maksudnya kuntilanak itu di Indonesia ini kan banyak nih. Kenapa disebutnya kuntilanak gitu? Takutnya kuntil bapak gitu. Iya. Kuntil adek. Jadi sejarahnya adalah seperti ini. Ya begitulah. Bertombok kita. Ya kami kan. Jem beleleng kok. Kuntilanak itu banyak versinya. Ada yang versinya kalau versi di internet yang beredaran itu kan kuntilanak itu asalnya adalah namanya Pontianak. Itu kalau di Pontianak. Itu kalau di Google kan berarti kan. Di Wikipedia itu Pontianak. Sejarahnya Pontianak itu adalah dulu saat pembangunan kota, salah satu kota di Kalimantan tahun 1771 kalau nggak salah. Itu ya kurang lebih saat pembangunnya ganggu lah sama hantu atau roh jahat gitu kan. Nah sebutannya adalah Pontianak gitu. Hantu yang ganggunya itu bentuknya kayak gitu. Nah kalau di Malaysia kan, di Indonesia kan kuntilanak. Kalau di Malaysia, Brunei, Thailand sampai Filipina itu adalah Pontianak terkenalnya. Pontianak. Pontianak berarti kuntilanak sama aja. Iya. Beda kalau di Indonesia kan kuntilanak. Nah kalau di Jawa itu kan kuntilanak. Kalau di Kalimantan beda. Mungkin di Sulawesi, Papua nggak tahu gue ya. Nah cuman sejarahnya seperti itu tadi. Kalau di Kalimantan, kalau di Pulau Jawa itu lebih yang banyak beredar adalah kan kayak misalnya orang yang apa namanya mau ngelahirin, hamil salah. Orang yang lagi hamil meninggal, kemudian jadilah kuntilanak gitu. Padahal mah nggak ada istilah begitu. Ya kalau di Jawa seperti itu. Padahal mah nggak ada gitu. Berarti kuntilanak ini perwujudan jin berarti kan? Iya, jin kafir gitu aja. Jin kafir. Tapi kok bisa sama, wujudnya sama semua gitu, bisa merata, cewek semua panjang gitu kan? Ya mungkin kalau pendek bodol nanti dibilangnya. Ada wujud lain kayak apa gitu, seperti monster gitu, kenapa harus kuntilanak gitu kan? Iya, kenapa wujudnya satu kan? Kenapa nggak beda-beda ya? Karena memang mereka udah perjanjian seperti itu, udah serentak kayaknya, udah briefing dulu. Jadi, lu kalau nampakin ke orang harus rambutnya panjang, kalau pendek gebugin kan gitu. Maksudnya kenapa dia harus pakai baju putih gitu kan, rambutnya panjang? Karena pakai baju putih ya mungkin yang murahnya itu kan. Nggak. Jadi kenapa pakai baju putih ya memang identiknya seperti itu. Wujudnya. Emang dari sana gitu berarti ya? Iya, memang sudah di settingnya seperti itu gitu. Berarti bukan karena pengen dikenal masyarakat kali ya? Bukan, emang seperti itu. Tapi ada juga yang pakai baju merah, ada. Oh, berarti nggak cuma baju kecil doang? Ada kuntilanak merah namanya. Ada, itu pakai bajunya baju merah, dia nggak pakai baju putih. Ya kan, kata orang kalau baju merah awalnya lebih jahat tuh. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Yang membedakan cuma bajunya aja sebenarnya, Mbak. Kalau dari balik dari sifatnya ya sama aja. Itu kan perwujudan dari jin kafir gitu. Kok orang-orang bisa nembak yang pakai baju merah jahat, putih enggak? Maksudnya gimana namanya? Ya, iya mungkin itu biar berbeda aja, mungkin biar nggak satu cerita, biar nggak sama gitu. Padahal maksudnya sama aja. Asalnya sama aja, sama-sama dari apa namanya? Dari jin kafir yang menyerupai sosok sosok perempuan yang sudah meninggal gitu. Padahal mah orang yang sudah meninggal ya sebenarnya ya sudah masuk ke alam barzah gitu, sudah ke barzah gitu. Itu dia hanya menyerupai gitu. Makanya rata-rata wujudnya sama gitu kan. Jadi emang semua ya pokoknya di Indonesia ini khususnya kayak gitu kali ya, di Indonesia doang nih. Iya, cuman di Indonesia, di Asia Tenggara kayaknya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kalau kita ke benua Eropa nggak akan nemu kuntilanak, nggak ada. Kuntilanak, pocong, tuyul nggak ada. Berarti jin itu nyesuaiin diri ya? Iya, nyesuaiin diri. Iya, nyesuaiin diri karena tugasnya beda-beda kan banyak. Dari iblis punya keturunan kan banyak tersebar. Nah, cuman beda-beda. Di Afrika lo nggak akan nemu. Ya. Tapi hantu yang bodian di Amerika oke ya, terus pakai jas. Iya, keren-keren emang. Beda sama di Indonesia. Gitu. Tapi ada satu fakta yang
Lo juga pasti nggak tahu nih. Ada satu fakta, mungkin orang di luaran sana yang nggak tahu tentang kuntilanak. Apaan? Tahu nggak lo? Tahu lah. Nah, jadi faktanya itu adalah kuntilanak itu tidak tahu bahwa dirinya adalah kuntilanak nih. Gimana? Bisa kayak gitu? Jadi gini, misalnya kita ketemu sosok hantu ya, sosok apa namanya, sosok jin kafir yang menyerupai perempuan rambut panjang baju putih, kita nyebut wah ada kuntilanak gitu kan. Sebenarnya kuntilanak itu bingung dia nyebut siapa gitu, karena dirinya tidak merasa dirinya ada kuntilanak gitu. Maksudnya banyak. Karena dia nggak punya nama sebenarnya. Banyak orang yang ngomongin dia tuh kuntilanak, masa dia nggak denger sih? Enggak, dan dia tidak merasa, dia cuman tugas gue nakut-nakutin orang aja gitu. Dia nggak peduli sama sebutannya apa. Nggak peduli, mau kita sebut misalnya terong putih juga dia biasa aja. Itu fakta, itu fakta. Karena memang dia entah mau disebut apapun dia terima-terima aja, karena kan basicnya dia adalah jin kafir. Jadi emang dia nggak peduli sama panggilan, dia Nggak peduli. panggil apaan gitu. Nggak peduli, makanya mau dikasih nama sekeren apapun ya cuek aja, dikasih nama sejelek apapun ya cuek aja dia, karena dia tidak merasa dirinya adalah kuntilanak gitu. Nah kan orang luar sana nggak ada yang tahu, orang kiranya kan kuntilanak atau misalnya pocong atau genderuwo atau apapun itu namanya itu, padahal mereka maksudnya si objeknya ini, si hantunya ini, mereka tidak tahu bahwa yang disebut manusia itu apa, yang dimaksud manusia ini siapa, nyebut ke gua atau siapa, dia nggak tahu, dia tidak merasa dan tidak tahu bahwa dirinya adalah kuntilanak gitu. Makanya kalau misalnya gua lagi ngobrol sama ada sosok jin perempuan misalnya lagi interaksi gitu kan, itu nggak pernah nyebutin nama, paling ya saya adalah sosok jin gitu. Ya karena dia ngomong nggak pernah nyebutin nama. Gua kuntilanak, paling dia nyebutin saya dari tempat sini, saya dari pohon ini misalnya, saya lagi menunggu di daerah ini. Mereka nggak pernah nyebut nama sama sekali, nggak pernah. Kenalin saya kuntilanak, kan nggak pernah gitu kan? Kalau orang kesurupan ada nggak nyebutin namanya? Nggak ada. Paling saya dari sana, saya dari sini, saya minta ini, paling gitu. Itu fakta tuh, itu orang luar sana jarang yang tahu. Ada nih buat kalian di luaran sana nih, kalau lu cerita tentang masalah atau lu lagi ngegosipin tentang masalah jin atau makhluk goib, itu tanpa lu sadari di kiri kanan depan belakang lu mereka tuh ada. Bukan gangguin ya, tapi mereka mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nih orang ngejelekin gua, nih orang ngerendahin gua, nih orang bicara, ini orang muji gua atau apa nih, mereka pasti kepo karena sifatnya mereka adalah ingin tahu gitu. Nah itu fakta, makanya hati-hati kalau kalian sedang berbicara tentang masalah goib, ya hati-hati, fokus gitu. Tapi mereka bereaksi nggak sih kalau misalnya kita ngomongin mereka nih, terus kita nyinggung mereka nih, kayak bikin mereka sakit hati dengan candaan kita, apa mereka bereaksi atau apa gitu? Nah mereka lihat dulu, biasanya ini tipikal orang yang harus gua takut-takutin atau nih orang gua anggap teman. Hati-hati, orang yang menghina jin belum tentu sama jin dianggap musuh. Bisa jadi dirangkul malah. Wah ya, kan ada yang ini temen gua nih ya gitu. Nah, kan ada orang yang kayak gua nggak takut sih sama kuntilanak ini. Gua bilang nih mana kuntilanak. Nah itu si kuntilanak itu tidak langsung wah gua takut nih sama orang, enggak. Kuntilanak deketin dulu. Kalau kata si kuntilanak, wah nih orang kayaknya CS gua nanti nih, ini karena sifatnya sombong, gua rangkul aja lah, gua nggak bakal takut-takutin lu, tenang aja, lu mau nantangin jin apapun ada gua yang melindungi lu di belakang lu gitu. Kan hati-hati makanya. Ya, banyak tuh kayak di media sosial lain itu adalah beberapa orang yang berkomentar atau punya pendapat, wah gua kalau emang kuntilanak ada, buktiin dong mana kuntilanaknya. Nah, jangan kepedean kalau bahwa dia ditakuti sama kuntilanak atau sama jin atau sama makhluk apapun. Bisa jadi lo tuh dianggap kerabatnya yang nanti menemani saat ya di tempat sana lah gitu. Hati-hati. Ini kan kita konteks itu bukan ngebela jin gitu, bukan ya? Bukan. Karena faktanya seperti ini ya. Karena fakta gue interaksi sama makhluk goib itu begitu. Makhluk goib itu kan sifatnya sombong, jin kafir bukan nggak semua goib. Jin kafir itu kan sifatnya sombong, angkuh, arogan, iri, dengki, dusta, apa segala macam, semua jelek-jelek ada di sana sifatnya. Kalau kita manusia, contoh kayak misal mana kuntilanak, mana jin, gue nggak takut, itu berarti namanya apa tuh? Sombong kan? Nah sombong sifatnya jin kafir, ya otomatis wah gua rangkul CS, tenang aja CS. Kita ya sebagai orang sombong anggapnya mereka tuh sebagai teman berarti. Iya betul, makanya hati-hati buat
lu di luar sana yang nantangin goib, jin atau nantangin apapun itu, makhluk-makhluk goib di luar sana, di gunung atau di mana, lu nantangin, ketika lu tidak mendapat gangguan bukan berarti hidup lu ditakuti sama makhluk goib. Bisa jadi lu adalah dianggap saudaranya yang bakal nanti menemani saat nanti sudah lu meninggal gitu. Jadi lagi nih, kalau ada yang tidak percaya dengan hantu atau setan, bukan gua ngebela setan ya, bukan ya. Jadi harus tegasin dulu di sini, gua takutnya kita kan di kita nih banyak yang bilang kita itu pro ke makhluk goib segala macam. Kalau misalnya pro sama goib, kita percaya. Gue percaya banget goib. Karena emang di Japura jarang kan. Setan pun gue percaya ada gitu. Iya. Iblis pun gue ada. Karena apa? Karena ada doanya. Kalau nggak ada setan, nggak ada jin, nggak akan ada kata-kata a'udzubillahi minasyaiton nirrajim. Nggak akan pernah ada. Nggak akan ada kata-kata a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, atau bacaan-bacaan untuk pelindung setan, itu nggak akan ada. Kalau setan tidak ada, tidak akan ada bacaan seperti itu. Tapi kan Allah ngasih bacaan supaya kita berlindung, berarti kan ada. Banyak yang bilang kalau dia itu mendukung hal seperti itu. Padahal kita kan mau mempercayai di-endorse gitu, kita di-endorse sama setan. Kita membela hal seperti itu, ceritain kayak gitu, kita tuh membela mereka gitu. Padahal kan enggak ya. Enggak, kita bukan ngebela, tapi kita menekankan bahwa hal gaib itu ada, bahwa iblis itu ada. Pimpinan iblisnya namanya adalah Azazil gitu kan. Terus iblis ini punya keturunan setan dan jin kafir, itu ada anjir. Kalau misalnya tadi gue bilang kalau nggak ada, nggak akan ada doa untuk berlindung dari godaan setan. Pasti kan gitu. Logikanya gitu aja lah. Jadi gaib ini nggak bisa ditabrakkan dengan akal, tapi harus bisa dirasakan dengan iman gitu. Iya benar sih. Kalau mau ngerasain gaib pakai iman, jangan pakai akal. Nggak nyambung. Gue sendiri juga mau nyambung-nyambungin rada susah. Kok bisa gitu jin masuk ke tubuh manusia? Terus kok bisa? Apa bener semua orang yang indigo itu kesurupan jin? Kan seperti itu. Iya. Kan banyak yang di luar seperti itu. Padahal faktanya adalah nggak seperti apa yang diomongin gitu. Realitanya mungkin dia ketemunya sama jin-jin yang seperti itu. Dan gue juga mungkin gue ketemunya dengan jin-jin yang berbeda gitu aja lah. Nah, pokoknya intinya gitu, gaib itu ada, jin, setan dan segala macam itu ada, karena doa berlindungnya pun ada. Dan intinya tetap berdoa, jangan pernah takut gitu. Bukan berarti sombong ya, bukan berarti sombong, tapi kita harus berani. Oke, jadi gitu aja mungkin faktanya ya. Di sini kita juga membela jin segala macam. Kita hanya menjelaskan fakta berdasarkan pengalaman kita pun ya. Iya. Pengalaman kita, dan kita cerita apa adanya yang kita lalui di masa lalu. Mungkin kurang lebih gitu aja. Jangan lupa di subscribe channelnya Antara Kisah. Nantikan konten berikutnya masih banyak nih. Kita bakal bahas lagi tentang hantu-hantu yang lain nih. Pokoknya kita bahas semua makhluk halus yang ada di muka bumi. Muka bumi lah. Entah itu vampir, Dracula segala macam. Nanti tunggu aja lanjutannya. Ya. Oke, stay tune terus. Jangan lupa di subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, gitu aja. Mohon maaf jika ada salah kata dari gua, dari abang gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.